Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi menuju siang anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat datang juga anak Bu Mulyani, Pak Yanto. Alhamdulillah siang hari ini kita diberi kesempatan ya sehat, bisa bertatap muka walaupun kita secara virtual ya kita melaksanakan kegiatan ini. Namun insya Allah ini semua adalah berkat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya kita senantiasa terus bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Perlu Ibu sampaikan kepada khususnya pada anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut ya, tindak lanjut dari kegiatan Jambore Festival dan Jambore Budaya Baca yang ke-7, di mana pada saat itu kita akan laksanakan bulan Maret. Pada bulan Maret. Nah, hari ini kita baru bisa melaksanakan walaupun dengan secara virtual, gitu ya, secara virtual kita lakukan, namun insya Allah tidak mengurangi makna dan manfaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu ingin sampaikan yang pertama adalah untuk adik-adikku atau anak-anakku tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan ini karena ini menjadi salah satu kegiatan di mana anak-anakku sedang berada di kayak bakau. Nah ya. Jadi nanti ikuti dengan seksama, ikuti dengan baik ya apa yang akan disampaikan oleh para narasumber ya, Miss Mul dan Pak Yanto ya. Jadi oleh Abah dan Ambu. Abah dan Ambu karena sekarang kita sedang nyunda gitu ya, sedang nyunda. Nah, nanti adik-adik atau anak-anakku nanti setelah mengikuti coaching klinik hari ini, kalian mungkin nanti akan diberikan tugas dan hasil karyanya akan kita nilai, ya, akan kita nilai dan yang terbaik nanti akan kami berikan apresiasi. Apa apresiasinya? Yang pertama adalah tentu akan diberikan piagam penghargaan. Kemudian yang keduanya juga akan kami berikan trofi, ya, trofi. Dan yang ketiganya insya Allah ada juga buah tangannya, gitu ya. Jadi hadiahnya juga ada sebagai reward buat adik-adik semuanya. Dan semoga kegiatan ini menjadi salah satu agar generasi kita khususnya yang ada di Kota Bandung menjadi generasi yang berliterasi, ya. Melalui medsos, melalui vlog yang dibuat, ini juga diharapkan menjadi salah satu karya yang bisa menghasilkan kualitas generasi yang lebih baik dari masa-masa yang lalu ya. Itu saja mungkin yang ingin Ibu sampaikan sebagai awal pembuka untuk kegiatan pelatihan ini karena kegiatan coaching klinik itu diawali dari hari kemarin ya. Kemarin itu yang mengikuti karya tulis. Nah, sekarang hari ini adalah yang mengikuti vlog ya, lomba vlog. Maka kita hanya ingin mendorong kepada adik-adik semua untuk tetap mengikuti apa yang nanti diberikan materi-materi oleh narasumber. Itu terima kasih dan mohon maaf atas segala keterbatasannya. Ikuti terus kegiatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sana dulu, mana Mbak Riri, sini Mbak Riri, mana? Duduk Bu. Kayaknya tidak dulu.
Oke, kamu agak boleh. Oke, sudah siap? Ada beberapa yang komplain suaranya nggak keterima bagus ya di itu. Sound kita. Selamat pagi anak-anak atau ibu bapak guru. Kenalan dulu ya, nama saya Mulyani dari komunitas literasi yang akan membantu menjelaskan tentang lomba vlog. Tapi sebelumnya mau kenalan dulu boleh nggak? Kedengaran nggak suara saya? Kedengeran. Kedengaran. Jelas, Bu. Kedengeran. Ya. Kedengeran. Boleh ya? Ya. Sekarang siapa duluan Kang Ilham yang akan kenalan duluan? Nah, kalau di situ ada Faris ya? Faris ya? Faris nggak ada videonya, nggak apa-apa, tapi suaranya kedengaran nggak dari situ? Kedengeran, Bu. Kedengaran. Yuk kenalan dulu Faris dari SD mana dan kenapa pengen ikut lomba vlog? Dari SDN 247 Sukapura, Kota Bandung. Dari Sukapura. Sukapura itu di daerah Kiara Condong ya? Oh, Cibiru. Sukapura Cibiru. Faris kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Oke. Udah biasa Zoom ya, Faris ya? Apa? Kenapa nggak ada videonya? Ibu nggak bisa lihat ada videonya? Sebentar. Boleh liatin apa ya? Wajahnya boleh nggak? Tuh. Ganteng ya Bu ya? Ganteng Faris, oke. Kenalan selamat datang di coaching klinik ya, lomba vlog. Udah siap ya? Kedengeran ya? Nanti kalau ada apa-apa nanti buat chat ya, nanti buat sampaikan. Kalau nggak ada. Ya. Oke, yang keduanya, makasih Faris. Gara ada? Gara ya panggil? Ya, Bu. Oh iya Gara. Dewi yang Kita panggil ya, kenalan dulu. Gaya vlog bisa kenalannya? Hai guys. Oke Gara. Gara, saya hello ke semua. Halo Gara, kedengeran nggak suara ibu? Kedengeran nggak? kurang jelas, Bu. Kurang jelas. Oke, kurang jelas. Di volumenya nanti enggak. Oke. Gara bisa kenalan dulu nyebut nama sama SD-nya kelas berapa? Alamatnya di mana? Boleh? Nama saya Dara, kelas 6 C dari SDN 054 Tikukur. Oke. Bilang dong, hai guys, bisa nggak? Hai guys, halo semuanya. Hai guys. Kan nggak usah diajarin, udah pinter anak-anak sekarang. Anak-anak milenial udah biasa ya nge-YouTube sama ngeliat orang nge-vlog ya. Jadi kayaknya ini bukan hal yang baru untuk kalian. Oke, selamat datang di coaching kliniknya Diskursif ya untuk lomba vlog. Yang ketiga, terima kasih ya Gara. Yang selanjutnya, Ya, sama-sama, Bu. iya, Abai. Ada Abai? Abai ada nggak? Nah, ngecek nih Bu, kedengeran apa enggak semuanya. Jadi kalau nanti ngomong panjang lebar nggak kedengeran, sayang kan? Abai, kita cek dulu audio ya. Abai. Oh, Abainya sedang ke kamar mandi mungkin ya? Atau sedang sarapan? Itu Hiban ya. Jadi kita ke Hiban dulu deh. Hiban? Hiban kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk kenalan. Hai teman-teman, nama saya Muhammad Hiban Azmi. Saya dari Darul Hikam, SD Darul Hikam Dago. Iya. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Jadi gayanya udah vlogger ya? Udah intonasinya udah intonasi vlogger. Jadi siap berlomba ya? Siap mendengarkan instruksi. Oke? Makasih Hiban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya, siapa lagi ya? Selanjutnya siapa? Nah, Ibu bisanya ngeliatnya ke depan, jadi biar saya nggak miring. Thank you. Oke. Faris, ada Faris nggak? Faris sudah tadi kan? Udah ya? Siapa ya? Abai udah. Lantera ada nggak? Lantera. Lantera ada nggak? Itu juga biasanya ada gambarnya. Iya. Jadi kalau misalnya, guys, Ibu saya hello dulu ya. Jadi daripada nunggu lama, kita mulai.
Nanti kalau yang sudah bisa mau bicara atau mau bertanya, boleh ya, boleh ngechat di situ tulis aja, saya mau nanya. Jadi nanti Kang Ilham bantuin di sini. Oke, Ibu akan maju karena Ibu agak sedikit tidak kelihatan, agak pakai kacamata jadi agak bolong ya. Oke, guys, kita mulai ya. Ibu mau jadi kalian ya, boleh ya? Halo guys, kita akan mulai coaching klinik untuk membuat vlog sederhana aja. Tapi kayaknya kalian udah pinter ya, betul nggak? Siapa yang punya smartphone? Semua punya kan smartphone? HP? Sebutin coba. Hiban, HP-nya apa yang akan dipakai? Oh, pakai kamera. Pakai kamera. Kamera. Oke, boleh ya. Kalau nggak HP, boleh pakai kamera. Oh, berarti lebih profesional. Oke. Yang ya, oke, berarti udah tahu nih kayaknya apa yang akan kita bicarakan. Oke, mudah-mudahan semuanya punya smartphone atau kamera ya. Jadi kita akan bicara dulu tentang lomba vlognya. Apa sih lomba vlog itu dan kenapa ada lomba vlog? Sebetulnya kalau lomba di festival dan Jember Budaya Baca, ya kita nggak akan membuat kalian jadi vlogger hebat atau terkenal, tapi tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kalian semuanya bisa memproses informasi, memahami informasi, dan informasinya itu akan dijadikan sebuah produk. Nah, produknya adalah vlog. Jadi kalian akan menunjukkan kepada kita proses belajar membuat vlog dari instruksi yang kita berikan. Jadi mungkin banyak teori membuat vlog, tapi kita akan ada instruksi. Nanti ada Pak Rianto yang akan memberi instruksi tambahan lainnya ataupun yang belum lengkap ya. Jadi di sini ada dua teknik membuat vlog, mungkin agak sedikit beda, pendekatannya beda-beda dikit ya, nggak apa-apa ya. Jadi adik-adik bisa atau anak-anak bisa memilih mana yang cocok. Oke, atau boleh juga buat teori sendiri, boleh juga buat Ini tahun seperti melonggarkan waktu oke. 2019. Apa Alvino? Tentang Alvino. Error kan jadinya. Alvino kedengaran nggak? Soalnya Alvino bicara di sini. Kedengaran? Oke. Kedengeran, Bu. Oke, ada Bunga, ada siapa? Danis. Banyak ya, udah lumayan banyak ya. Selamat datang ya yang baru bergabung atau yang baru kedengeran ya. Oke. Jadi adik-adik ulangi lagi ya, atau anak-anak, saya sebut anak-anak aja, saya suka bingung antara adik-adik sama anak-anak karena saya merasa sedikit muda, maaf ya. Oke. Jadi anak-anak tadi udah tahu ya kenapa kita ada lomba vlog. Jadi karena ini tentang literasi dan yang menyelenggarakan adalah Dinas Perpustakaan yang sangat sangat peduli dengan kemajuan literasi semua orang ya, termasuk anak-anak semuanya. Oke, jadi itu tadi boleh dibuka ya halaman keduanya. Kang Ilham, ini bisa dibuka nggak ya? Nah itu tuh. Nah ini tujuan lombanya. Jadi kita lihat tuh. Nanti kalau misalnya mau dibuka ya. Jadi tujuannya memberi pengalaman pada anak-anak ya untuk memahami bagaimana proses pemahaman informasi yang efektif. Dan sekarang ini sedang ada information sharing, jadi kita akan memberitahu ke anak-anak tentang bagaimana instruksinya, ya. Dan anak-anak tugasnya adalah mengintegrasikan semua yang kedengaran, semua yang didengar dan dipelajari hari ini dari instruksi lomba dan hal lainnya, dan diolah informasi ini menjadi ekspresi verbal yang dikomunikasikan melalui vlog, oke? Jadi pemenangnya bukan jadi vlogger yang keren, tetapi adalah anak yang handal mengelola informasi dan instruksi yang diberikan. Parameternya sudah ada ya. Jadi nanti kalau bonusnya jadi vlogger yang menarik itu bonus namanya, ya. Jadi tujuan utamanya kalian tahu bikin vlog yang sistematis dan mungkin bermanfaat secara literasi. Oke, nah itu tujuan lombanya. Ada yang mau ditanya nggak tentang tujuan lombanya? Jadi nanti kalau ada pemenangnya, terus sudah diupload di YouTube atau di IG, terus ada yang komen, kok vlognya gitu aja? Nah, adik-adik atau anak-anak bisa menjelaskan bahwa lomba ini tidak mencari vlogger, tetapi mencari anak-anak yang berproses cepat mengelola informasi dan instruksi. Oke? Jadi bisa menjelaskan ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi semuanya untuk membuat vlog secara kreatif. Jadi boleh, tidak ada yang salah di dalam vlog. Jadi itu adalah ekspresi dalam mengelola informasinya. Oke, hal berikutnya kan. Nah, di sini ada beberapa keterangan tentang lombanya. Nanti mungkin kalau ada yang belum tepat, tolong dikoreksi ya Pak Rianto atau Bunda Neti atau Pak Dadang dan semuanya.
Nah, ini lomba vlog temanya betul ya tentang pemilahan sampah efektif. Tapi karena kita sedang menghadapi pandemi, dalam situasi pandemi. Jadi adik-adik di rumah suka bantu ibu nggak? Mama atau Umi memilah sampah. Jadi dari dapur itu sampahnya nggak langsung dibuang, tapi dipilah dulu. Nah, kalau sudah berarti tinggal videoin kegiatannya. Kalau belum, jadi harus mencari sumber-sumber berita tentang bagaimana memilah sampah efektif sehingga bisa membuat vlognya. Oke? Seperti itu ya. Oke, jadi tema lombanya adalah tentang pemilahan sampah efektif dalam situasi pandemi. Ini masih melanjutkan tema lingkungan yang memang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi adaptasinya adalah dalam situasi COVID-19. Oke, jadi adik-adik atau anak-anak harus tadi kan ada anak yang badannya tegap ya, gagah gitu. Jadi kayak udah dewasa. Siapa tadi namanya ya? Faras ya? Oke, Faris. Oke. Kayaknya pengen ketemu nih Ibu. Setinggi apa Faris ya? Oke, peserta jadi kalian harus menyerahkan naskahnya dulu ya. Sebelum membuat vlognya harus ada naskahnya dulu. Naskahnya bisa berupa ini aja sih rencana kalian ya, sinopsis bagaimana vlognya seperti apa. Nah, nanti akan ada ya di kontennya akan dijelaskan yang harus ada di kontennya apa aja. Nah, itu yang ditulis sama jadi semacam outline ya. Outline itu apa bahasa Indonesianya ya? Kedengeran. Oh, nggak kedengeran? Oh, yang Lantera ya. Coba Lantera pindah-pindah. Jadi internetnya bisa mungkin lebih jelas. Kadang-kadang posisi juga ya. Pindah-pindah juga. Cari suara yang paling kencang. Oke, jadi itu adik-adiknya atau anak-anaknya nanti kirim ya outline-nya untuk outline vlognya, rencana pembuatan vlognya ke email diskusif. Emailnya bangkusip.diskusif.bdg@gmail.com. Tapi juga boleh kirim juga ke yang jadi dua ya, kirim ada di sisi ke Festival Duta Baca 7. Ya. Kenapa? Gaya mau nanya, oke. Ya, Gaya. Apa pertanyaan? Bentuk wawancara. Ya, nanti akan dijelaskan. Jadi di dalam vlognya nanti salah satunya harus ada wawancaranya. Satu orang aja minimal ya mungkin ya. Boleh. Yang diwawancara boleh ibunya atau boleh siapapun yang terkait dengan pemilahan sampahnya. Kalau di rumah berarti boleh mamanya, dia boleh uminya. Kalau di tetangga, mungkin lingkungan tetangga boleh nanya ibu RT atau ketua RT atau siapapun ya. Kalau sesama kalian ke teman boleh. Kemudian yang naskah tertulis itu dikirim ke dua emailnya. Ya, ke emailnya. Tadi udah ada ya ditulis. Kelihatan nggak emailnya? Ini sharingnya nggak kelihatan. Nah, ya bangkusip.diskusif.bdg@gmail.com. Tapi di sisi ke Festival Duta Baca 7@gmail.com. Ya, jadi ada dua email. Jadi dua-duanya, Bu. Kenapa? Ya. Jadi dua-duanya, Bu. Apa? Ulangi lagi? Dua-duanya. Dikirim ke dua emailnya. Ya, betul. Dikirim ke Salah dua. satu. Lebih baik kedua-duanya. Jadi cepat diperiksa juga kan sama juri-jurinya nanti. Ya kan? Jadi supaya ya untuk naskahnya aja untuk rencana membuat vlognya seperti apa. Jadi boleh bikin rencananya. Nanti ada poin-poin rencananya di berikutnya ya akan dijelaskan. Nah, jadi kalian udah ada di sini nih, udah online coaching klinik. Jadi semua ini lombanya online ya, kecuali nanti kalau final. Kalau final memang hanya sedikit, jadi bisa offline. Nanti ada undangan untuk yang finalis. Semoga salah satu, salah dua, atau salah semuanya di sini bisa banyak yang masuk final ya. Oke. Jadi kita akan mengoreksi video sinopsis yang dikirim ya. Nanti sinopsisnya sesuai dengan yang kita minta sekarang ya. Nanti ada teorinya. Di situ sudah ada tuh ada wawancaranya, satu narasumber durasinya 5 menit. Durasi maksudnya durasi vlog ya. Durasi vlognya bisa 5 sampai 10 menit atau ya, tapi di dalamnya ada wawancara. Nah, kalian kalau sudah membuat vlog nanti harus wajib upload ke vlognya ke Instagram. Punya Instagram nggak? Ada Instagramnya nggak? Punya IG nggak kalian? Ada. Ada. Yang nggak punya IG boleh yang uploadnya ke YouTube boleh, tapi nanti kirim linknya ke kita ya.
Dan habis ngupload ya, kalian harus meng-hashtag, ini ada hashtagnya nih, Jambore Budaya Baca dan Festival dan Jambore Budaya Baca 7. Nanti mungkin ini ada yang harus diperbaiki ya, harusnya mungkin Festival dan Jambore Budaya 7 saja ya, itu aja. Festival dan Jambore Budaya Baca 7 aja. So, nanti hashtagnya kita betulin. Mention juga @diskusi Kota Bandung, @humas BDG, okay? Kemudian @GPMB Kota Bandung, ada @bisbox Infinity, ya, kemudian @TBM Taman Sekar, ada @bitread dan @rumah pensil. Oke, itu ada tanda tanya lebih lanjut. Oke, itu ya. Yang berikutnya masih ada nih ketentuan lomba yang kedua, halaman keduanya. Kalian harus menyelesaikan upload vlog. Ini tanggalnya karena kita baru tanggal sekarang udah tanggal 25 ya, nggak mungkin 3 hari selesai. Jadi kita extend ke tanggal. Kalau pendaftaran itu kalau di flyer itu 28. Nah, ini kalau 28 Juni mungkin masih ada yang mendaftar, kemungkinan kalian tanggal 2 Juli ya, tanggal 2 Juli. Ya, karena perlu 5 hari mungkin untuk meriksa semua kalau banyak yang ngirim. Tapi kayaknya sebelum tanggal 2 juga bisa kalau kemungkinan yang terpilihnya ada tidak terlalu banyak, bisa sebelum tanggal 2. Nanti diinformasikan ya. Tanggal 30 paling cepat ya, tanggal 30 Juni paling cepat. Oke, mungkin paling lambat tanggal 1 Juli lah, karena tanggal 2 sudah mulai semifinalis ya, ada semifinalis. Jadi kita akan memilih 10 vlognya yang kalian kirim menjadi semifinalis, dan semifinalis ini akan dilombakan secara online. Ya, berupa presentasi. Jadi nanti semifinalis akan menjelaskan tentang vlognya. Karena panitia kan udah nonton vlognya, jadi kalian menjelaskan vlognya seperti apa dan kenapa membuat vlog itu, konsepnya seperti apa, 5-10 menit. Ya. Kita akan menyelenggarakan online semifinal tanggal 2 Juli 2020, pukul 10 sampai selesai. Untuk menentukan 6 finalis, dan finalisnya akan bertanding di babak offline. Babak final offline tanggal 7 Juli di Gedung Dinas Perpustakaan Kota Bandung. Ada yang tahu di mana Gedung Dinas Perpustakaan Kota Bandung? Ada yang tahu nggak? Di mana alamatnya Gedung Dispusip? Cikapundung. Cikapundung. Itu ekstensinya. Itu perpanjangannya. Kalau pusatnya di mana? Oke, nggak salah-salah juga sih, Bu. Ada perpustakaan di Cikapundung. Iya, terima kasih Ratu. Oke. Hah? Di mana? Di mana, Bu? Jalan Seram kan? Pulau Seram. Oh, Jalan. Seram, nama pulau ya, Pulau Seram. Gedungnya Jalan Seram, Bu. Iya. Gedung Aula Diskusi. Iya, betul. Di lantai 3. Udah pernah nggak ke perpustakaan Kota Bandung, adik-adik? Belum. Nanti ya kalau pandemi berakhir wajib ke sini. Kan udah ikut lombanya, jadi harus jadi anggota. Udah jadi, nanti kalau ke sini jadi anggota. Bawa apa ya, Bu? Kartu pelajar ya, Bu ya. Kartu pelajar. Maka kalau sama mamanya bawa KTP mamanya boleh. Atau kakak, kakak. Kalau tidak ada kartu pelajar? Kakaknya kartu keluarga aja bawa, nggak apa-apa. Minta mama fotokopiannya ya, fotokopian. Kartu keluarga? Iya. Anak-anak punya kartu apa? Kartu identitas anak ada nggak? Kita Kak, ada. Nggak. Oh ya, nah jadi nanya ke mamanya nanti punyanya apa kakak? Atau kartu identitas anak atau kartu pelajar. Ya, jadi bawa salah satu itu ke sini untuk jadi anggota. Kalau udah ikut lomba wajib. Fotokopi, Bu? Ya, fotokopi. Aslinya kan disimpan pasti ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya itu ya? Jadi sampai final tuh tanggal 7 Juli. Jadi akan ada pemenang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semuanya jadi pemenang berarti ya? Ibu, Iya. Apa? aku mau nanya, kalau misalnya wawancaranya sama yang kerja di Kota Madya, boleh nggak? Boleh Atau banget. dinas pendidikan? Sangat boleh. Dengan siapapun tergantung topiknya. Nanti kalau bikinnya tentang pemilahan sampahnya di luar rumah, boleh sama siapa aja. Bebas kok ya. Asal dia sesuai. Nah, iya. Ya. Boleh. Siapa nih yang nanya nih? Iban. Apa Iban? Naskahnya dikumpulin kapan? Naskahnya tadi dikumpulin maksimal tanggal 30 Juni ya. 30 Juni boleh kan? Sekarang jadi ada 5 hari bikin vlog.
vlog setengah jam jadi kan? Editingnya lumayan lama ya. Kalau bikin gambarnya bisa sejam juga. Jadi sambil nyantai ya bikinnya. Jadi nggak usah terlalu serius. Biasanya kalau lebih nyantai, lebih kelihatan natural vlognya. Oke? Oke. Kasih Iban. Udah ya, ada yang mau nanya lagi? Itu peraturan tentang lombanya ya. Mau Nah, nanya lagi. oh boleh. Waduh, keren ya. Banyak yang nanya. Ya apa itu? Kalau yang babak 2, yang semifinalis boleh pakai PowerPoint nggak? Boleh. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai gambar, boleh pakai perangkat apapun yang bisa membantu menjelaskan tentang vlognya. Jadi, boleh pakai apa namanya? Properti ya kalau di properti. Vlogger-vlogger yang iya. Waduh, ini belum selesai udah ada yang nanya lagi. Ya, Sasha. Sasha, Bu, maaf saya terlambat. Temanya tentang apa ya, Bu? temanya tentang pemilahan sampah di masa pandemi ya. Pemilahan sampah efektif dalam situasi pandemi itu yang paling aktif. Kelihatan nggak? Nah, nanti kalau perlu materi ini nanti boleh dikirim lewat email ya. Minta email aja ke panitia nanti sharing. Oke. Makasih Sasha. Ada lagi? Sebelum maju ke teori membuat vlognya, instruksinya apa dari juri 1 ya. Jadi ada beberapa juri, nanti ada beberapa instruksi. Adik-adik harus bisa mensinergikan semua instruksinya. Oke, berikutnya apa ya Kang Ilham? Nah ini tentang lomba penilaian ya. Penilaiannya ada parameternya, ada angkanya. Jadi yang pertama yang kita nilai adalah kesesuaian ide dengan tema. Jadi apakah yang ditampilkan di dalam vlognya sesuai nggak dengan tema kita? Itu tadi apa? Temanya ulangi lagi. Pemilahan sampah efektif di dalam situasi pandemi. Efektif itu apa ya? Ada yang tahu? Efektif itu apa? Efektif itu artinya selesai sesuai dengan target yang diarahkan ya. Jadi kalau kita ingin memilah sampah, tujuannya apa? Nah itu kalau tujuannya tercapai berarti dia efektif. Ya, oke. Misalnya tujuannya mengurangi bau, tujuannya memanfaatkan ada reduce, reuse, recycle kan ada 3 kan. Nah itu yang mana tujuan yang dikerjakan di dalam kegiatan yang di-vlogkan. Oke, yang kedua kita menilai motivasi kalian dan inspirasi positif yang ada di dalam vlognya. Kelihatan dari pesan kalian ya nanti di dalam vlognya, gambar-gambarnya akan bercerita, kalimat-kalimat yang kalian katakan juga akan mengandung motivasi dan inspirasi positif tentang pemilahan sampah efektif. Di masa sekarang ya kan nggak boleh keluar kan, jadi adik-adik gimana nih caranya supaya tetap safe, tetap terhindar dari bakteri dan kuman, tetap sehat kitanya, memilah sampahnya bagaimana kan seperti itu. Nah sekarang yang ketiga, kita melihat juga penyampaian pesan yang mudah diterima. Nah nanti dijelaskan oleh Pak Rianto nih, ada kaidah wartawan. Kaidah wartawan kontennya adalah 5W1H. Nanti dengerin Pak Rianto ngomong ya, apa sih 5W1H? Oke? Jangan dulu, karena belum dijelaskan. Oke. Dan yang keempat, nilaiannya tentang atensi terhadap vlog. Jadi kalian sesudah ngupload, kita menilai berapa yang menyukai, berapa yang nge-like, berapa yang komen. Kita nggak usah komen deh, komen terlalu susah. Nanti tekniknya terlalu susah. Nge-like aja. Cukup ya. Kalau di IG boleh komen, karena mudah. Kalau di YouTube agak susah nih, kan ada apa namanya programnya nanti membuat komen tuh kayak gimana. Jadi untuk anak SD kayaknya belum ya, belum sampai ke komen di YouTube. Tapi komennya di IG aja. Yang belum punya IG, bikin IG boleh nggak minta izin ke mama, ke umi ya? Boleh nggak bikin IG? Nah, kalau nggak boleh, kan ada juga anak-anak yang nggak boleh bikin IG. Boleh pakai IG orang tua, boleh nggak? Boleh ya, pakai IG temennya atau pakai, tapi kalian share linknya ke kita. Ini ya, misalnya Gara nggak punya IG, jadi ini aku mau pakai IG punya temenku karena aku nggak boleh buka IG sama orang tua. Ini linknya. Ya, jadi nanti ke panitia kasih info, jangan sampai panitianya nggak tahu. Karena itu kan ada penilaiannya. Jadi berapa like-nya. Nah ini waktu untuk nge-like-nya pas kalian upload sampai waktu penilaian aja. Jadi semakin cepat ngupload, semakin banyak like, itu semakin bagus nilainya. Oke?
Jadi ini juga kita nilai nih berapa cepat kalian bisa bikin vlog. Nah, angka-angkanya ini nih berdasarkan yang 4 tadi 1 2 3 4. Jadi nilainya ini nih. Kalau videonya kalau nilainya 5 berarti kurang. 6 sampai 10. 11 sampai 15 baik nih tiap aspeknya ya. 16 sampai 20 sangat baik dan yang 21 sampai 25 ini mah udah jadi vlogger kayaknya luar biasa gitu nilainya. Jadi udah bisa siap tampil, mungkin akan jadi dutanya Diskursif ya Bu, untuk vlogger Diskursif nantinya. Jadi wajib nge-vlog seminggu sekali dan harus nge-posting misalnya. Siapa tahu ya bisa ya kaliannya nanti followernya nambah dong. Nanti kan kalau followernya nambah lumayan kan bisa jadi masa depan punya tabungan adik-adik. Oke. Nah itu dia, itu tentang lombanya. Sampai sini penilaian dan angka penilaian dan parameternya. Ada yang mau ditanya? Pelan-pelan ya, soalnya takutnya nggak kedengeran. Ada yang nggak kedengeran. Jadi Ibu pelan-pelan ngomongnya. Iya ada yang angkat tangan itu teh? Ya. Oh nggak ada ya? Belum. Ada? Enggak itu tadi betulnya rambut ya. Ini videonya pada ini. Ini kalau nggak kedengeran videonya boleh diganti profil ya. Jangan kosong tapi diganti profile picture ya. Supaya suaranya kedengaran. Oke, boleh. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah mungkin ini teknik membuat vlog dari saya. Ini saya sangat suka dengan definisi vlog ini. Apa sih vlog? Adik-adik tahu nggak vlog apa? Tahu kan? Iya, itu. Singkatannya, V-nya video, vlog-nya dari kata blog. Jadi apa tuh? Jadi sebenarnya vlog itu kegiatan blogging, blogger ya, kegiatan si para blogger yang menulis memakai web, itu ya blogger. Tapi mungkin webnya ada yang free, ada yang enggak. Dengan menggunakan medium video. Jadi kalau blogger itu pakai tulisan, kalau vlog itu pakai video. Visual. Tetapi ya visual ya. Tetapi ada teksnya, video juga ada tulisan-tulisannya, ada narasinya. Dan juga audio. Jadi video, audio, dan teks. Jadi adik-adik boleh ngedit nanti nambahin teks-teksnya ya. Nambahin icon-icon atau apapun yang menyangkut enhancer atau supaya kontennya lebih kuat lagi, lebih menarik lagi. Oke, jadi artinya vlog itu memerlukan media perangkat. Yang diperlukan adalah ponsel yang ada kameranya. Ada ponsel jadul bisa nggak dipakai? Banyak yang nanya. Bu, saya punyanya ponselnya bisa nelpon sama SMS aja, nggak bisa punya kamera, nggak bisa nge-video. Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi pinjam dulu ponsel yang agak bagus, makanya pakainya smartphone. Smartphone paling murah apa ya, Kang Ilham? Xiaomi. Xiaomi. Enggak, kalau second hand mah ada yang bagus juga. Oke, pinjam ke teman lebih bagus juga mungkin ada yang punya lebih canggih lagi. Atau pinjam ke mama, pinjam dulu. Jadi vlogger-vlogger zaman sekarang juga enggak semuanya punya handphone bagus. Ada yang minjem kameranya, ada yang minjem juga. Adik-adik kan belum bisa beli kamera kan ya? Harganya kan mahal jutaan. Jadi boleh pinjem. Oke, yang penting dia digital, bisa merekam video dan ada mikrofonnya. Karena untuk audio ya. Oke. Nah, itulah vlog. Jadi berupa rekaman ya. Gambarnya boleh potong-potongan, boleh juga full. Jadi sekaligus gitu ya, nge-video. Atau boleh nanti diedit, dipotong-potong. Nah, ini alatnya. Alatnya artinya dari definisi yang tadi, adik-adik harus nyiapin smartphone untuk video, bikin videonya ya, yang ada kameranya, dan video aplikasinya bisa ada. Headsetnya untuk audionya. Dan kalau untuk ngambil gambar, pakai tangan, kalau tangannya cukup, bisa. Tapi kalau enggak, bisa pakai alat yang paling sederhana, tongsis ya. Atau enggak kalau yang udah profesional punya tripod boleh pakai tripod. Tripod ada kok yang 50 ribuan, ada yang murah, tapi mungkin hanya sebulan awet nggak apa-apa. Jadi boleh pakai apa aja, yang penting dia bisa menghasilkan video, gambar. Nah, jadi yang kedua nih, jangan lupa nge-setting kamera HP-nya ke Full HD. Jadi Full HD itu caranya ngelihat klik ke kamera ya. Adik-adik klik kameranya, kemudian pilih mode video mode ya, lalu pilih kualitas video. Ada yang macam-macam ya, katanya yang terbaiknya yang ini, kata vlogger. Lumayan, jadi untuk pemula yang terbaik ini 1080 pixel ya. Oke. Ada yang di bawahnya sedikit, tapi itu akan mempengaruhi gambarnya nanti kurang terang atau gimana. Nah, yang ketiga, kalian udah punya smartphone, udah nge-setting kameranya.
tapi juga harus tahu aturan membuat vlognya. Jadi banyak yang ngambil gambar salah ya di vlog. Jadi nggak enak pas ditonton tuh ya. Jadi katanya harusnya landscape dia, ya, ngambil gambarnya landscape. Jadi jangan yang posisi vertikal. Jadi yang landscape. Yang keduanya, baterainya di-charge dulu sampai penuh. Sebab nanti lagi ngambil tengah-tengah ngambil gambar, tiba-tiba mati, balik lagi ke awal, capek. Jadi pastikan baterainya penuh. Yang ketiga, di airplane mode, jadi matiin dulu koneksi internetnya supaya nggak ada WA masuk, nggak ada pop-up message dan lain sebagainya, itu ganggu. Untuk pengambilan gambar itu mengganggu ya. Jadi matiin dulu si internetnya. Nah itu aturan dasarnya ya. Nah sekarang yang berikutnya adik-adik juga menentukan konsep vlognya. Atau kerangka yang inilah yang dikirim ke kita. Ya jadi semuanya nanti membuat konsep vlog atau kerangka vlog. Isinya adik-adik ada 4 hal yang wajib kita ada di vlog biasanya, yang biasanya ada. Nanti kalau mau ada lainnya nanti Pak Yanto akan nambahinnya. Yang pertama adalah cinematic video. Cinematic video itu pas awal-awal membuka vlog itu harus ada pengenalan-pengenalannya. Ya semacam apa ya? Ya, apakah judul, apakah tagline atau apapun atau kalimat-kalimat yang siapa tahu ini vlognya bisa jadi channel nanti ya. Siapa tahu jadi awal membuat channel di YouTube. Jadi itu udah harus kasih nama nih channelnya mau kasih nama apa. Itu namanya cinematic video. Yang keduanya, adik-adik tentukan pembukanya mau ngapain. Jadi cinematic videonya mau ngapain, pembukanya mau ngapain. Jadi adik-adik ditulis di kerangkanya itu. Dan yang ketiganya kontennya, konten vlognya tentang pemilihan sampahnya mau seperti apa. Apakah akan ditampilkan prosedur memilah sampahnya yang di mana di rumah atau di mana, caranya seperti apa, nanti adik-adik jelaskan kenapa harus milah dan lain sebagainya. Itu di pendahuluan dan kemudian di isinya. Dan jangan lupa ada penutupnya. Kalau udah selesai, jangan lupa say goodbye ya. Say goodbye-nya bukan ditutup misalnya kalau kita nutup tentang pemilahan sampah, artinya adik-adik berharap teman-teman semuanya terpengaruh melakukan tindakan positifnya ya. Jadi mengajak. Jadi penutupnya bisa berupa ajakan, bisa juga berupa hasil yang akan kita terima kalau kita melakukan melakukan pemilahan sampah efektif di masa pandemi. Ada opening, ada closing. Iya, ada opening, ada closing. Jadi openingnya juga 2, pemilahan sampah efektif, yang keduanya di masa pandemi. Jadi jelasin juga dong apa sih masa pandemi ini COVID-19 itu apa. Ya, jadi akan jadi semacam souvenir di masa COVID-19, kita punya souvenirnya ya, penjelasan tentang COVID-19 dan lingkungan, treatment untuk lingkungan. Yang kelima apa ya, Kang? Ini ada ketutup gambar kaliannya. Yang kelimanya ini, kalau sudah selesai ngambil gambar, tentunya kita ngedit gambar-gambarnya itu. Tapi jangan susah-susah editingnya ya. Kalau belum bisa, pemula biasanya pakai KineMaster. Bacanya KineMaster ya, KineMaster. Tapi kalau udah profesional, adik-adik tahu sendiri ya. Siapa yang tahu jenis-jenis editing video, program aplikasinya? Ada yang suka bikin vlog dan punya teknik editing video dan mempunyai aplikasi khususnya? Ada? Kalau Magic. Ada. Oh, ini kayaknya gimana ya, udah profesional banget. Ya sama Gara. Apa tuh, Iban? Namanya apa? Magic. Wondership Filmora. Hah? Filmora. Oh iya, itu banyak ya. Iya, itu kayaknya nanti udah lebih canggih lagi ya, itu udah deket ke programnya. Oke, nah yang keenam, kan nggak mungkin ya vlognya lempeng aja nggak ada apa-apaan. Boleh adik-adik pakai back sound, boleh pakai lagu, tapi hati-hati. Jadi ambil lagunya yang tidak perlu pakai hak cipta. Di situ ada kok di Google banyak ya. Jadi gimana caranya nih ngupload lagu? Yang pertama, buka aplikasi YouTube-nya, lalu ada klik vlog back sound. Tapi yang ada tulisan no copyright. Jadi no copyright artinya siapapun boleh mengcopy, ya, tidak ada hak ciptanya. Lalu pilih yang itu ya, vlog back sound-nya yang no copyright dan klik channelnya. Lalu pilih video. Kalau cocok, klik post. Jadi videonya itu di post. Lalu klik share. Nah, udah klik share, kita buka opening di Google, yaitu Google Chrome ya. Ketik YouTube Converter, namanya YTMP3 bentuknya.
Lalu klik convert, dia akan mengconvert ya. Jadi videonya ini akan menjadi MP3. Lalu tunggu, klik download, dan habis itu lagunya siap digunakan. Boleh diuji coba ya nanti ya. Kalau punya cara yang lebih cepat, nanti boleh sharing. Oke. Iya. Ada yang nanya, Gara, apa Gara? Iya. Bisa menggunakan lagu lain yang tidak ada hak ciptanya. Pakai yang lain. Lagu lain. Dapat hak ciptanya. Kalau ada hak ciptanya kan harus minta izin sama yang punyanya. Atau misalnya lagu Maksudnya tidak ada, Bu. Oh, Kalau tidak ada, ya, yang lain. harus pakai yang tidak ada hak ciptanya. Oke? Lagu apapun mah nggak apa-apa, asal dia nggak mewajibkan punya hak cipta, ada hak cipta gitu. Kalau ada hak cipta, kita harus minta izin ke yang punya. Iya, jadi itu pelanggaran ya, pelanggaran untuk undang-undang ITE nanti kita kena. Jadi hati-hati ya untuk memilih lagu. Atau bikin back sound sendiri nggak apa-apa, main gitar gitu ya, atau main piano, terus direkam, boleh pakai lagu karangan sendiri, ya kan? Boleh. Jadi pakai seperti itu. Jadi sebenarnya banyak vlog-vlog yang memakai lagu tapi nggak minta izin, akhirnya jadi masalah ya. Kemarin-kemarin tuh ada tuh contoh kasusnya. Jadi kita harus hati-hati karena kita sedang lomba yang mengkaitkan kalian akan attitude atau perilaku baik ya. Jadi literasi itu ujungnya kan perilaku baik. Jadi kita tidak boleh melanggar. Oke, nah ini nih supaya udah ya, itu peraturan teknik membuat vlog yang umum aja. Jadi adik-adik atau anak-anak udah tahu yang lebih bagus, silahkan pakai. Atau nanti Pak Rianto punya teknik lainnya, nanti dengerin ya. Nah ini ada tips nih dari vlogger yang terkenal. Katanya bilang kalau bikin vlog itu durasinya harus diperhatikan, jangan terlalu panjang, nggak boleh terlalu pendek. Kalau panjang orang bosan, kalau terlalu pendek informasinya nggak jelas. Yang penting di dalam vlog adalah informasi yang disampaikan jelas. Jadi gambarnya itu sebenarnya memberikan informasi, ya. Jadi ada gambar supaya lebih menarik informasi seperti itu. Yang keduanya, adik-adik boleh pakai thumbnail image katanya. Apa tuh? Jadi waktu muncul pertama di vlognya, gambar yang diambil itu gambar yang paling menarik, yang merepresentasikan apa yang ingin kalian sampaikan. Oke? Jadi gambarnya harus membuat orang jadi bertanya, apaan nih? Bagus banget nih gambarnya. Apa di dalamnya ya? Jadi orang ingin menonton lebih lanjut vlog seperti itu. Nah itu namanya thumbnail image. Kemudian judulnya juga harus memakai kata, frase atau kalimat yang membuat orang jadi terdiam. Apa ya ini? Kok saya nggak ngerti? Tapi kayaknya bagus banget kayak gitu ya. Jadi judulnya kalau tentang pemilahan sampah apa ya kira-kira? Misalnya gini, rahasia rumahku bersih, ya, misalnya contohnya. Rahasia dapur mamaku keren, oke, boleh juga seperti itu. Nah, jadi adik-adik mungkin punya lah ya kalimat yang menarik. Namanya apa itu ya? Kalau kemampuan membuat itu tuh namanya apa? Copywriting ya, kemampuan copywriting. Nah, yang kemudian yang berikutnya, katanya bahasanya nih, makanya ibu tuh ngomong kayak kalian itu teman ibu sih. Sebenarnya mencontohkan bahasa yang sedang harus ada di vlog itu harus bahasa yang akrab dengan penontonnya. Tetap memperhatikan quality. Tetapi tetap juga harus sopan dan proper ya. Jadi maksudnya memakai kalimat-kalimat yang bisa diterima, yang nggak boleh nyinggung orang dan lain sebagainya. Tetap ada kaidah itu. Cuman bahasanya boleh yang sehari-hari. Makanya pembukanya suka bilang, halo teman-teman, hai guys, gitu ya, kayak gitu. Boleh, karena kalian sedang mengakrabkan diri dengan penonton yang akan menonton vlognya. Jadi itu juga salah satu yang bisa menarik teman-teman anak-anak untuk nonton vlognya. Jadi bahasa sehari-hari aja. Jadi kalau aja bahasa ilmiah nanti orang banyak yang nggak ngerti. Kan tujuannya supaya orang ngerti informasinya, gitu seperti itu. Nah, di sini boleh juga ada gambar lain untuk melengkapi video utama. Jadi gambar lain ini sisipan-sisipan yang nggak kita rekam, boleh juga ditampilkan di dalam vlognya. Atau itu bagian dari gambar yang ada di video, boleh juga. Ya, intinya boleh pakai properti juga ya. Propertinya apa? Kalau pemilahan sampah kan harus ada. Semuanya harus melihat ya. Propertinya mungkin apa coba? Pemilahan sampah propertinya ada yang tahu nggak? Ada sampahnya ya yang dipilah. Lalu ada juga penampungan yang dipilahnya di mana seperti itu. Dimanfaatkannya di sebelah mana. Jadi properti itu yang ada. Dan harus ada ciri khasnya. Ya. Ciri khasnya itu
di awal-awal tuh 5-10 detik pas pengenalan itu ciri khas adik-adik, ciri khas kalian. Maunya apa ciri khas? Misalnya aku mah karena suka kebersihan, jadi ciri khasnya adalah aku mau nge-spot area yang paling bersih di rumah. Ini ciri khas kalian. Jadi setiap di video tentang lingkungannya munculnya itu aja, karena itu ciri khas. Tagline itu kalimat yang akan diingat oleh semua orang karena sangat menarik dan sangat meaningful, bermakna. Jadi kalau pembukanya bermakna, penutupnya juga sama. Jadi kalau mendengar kayak gini, halo bosku, kalian ingat siapa? Mbak Imong ya, halo bosku. Jadi itu kayak namanya itu tagline yang menciri khaskan pembukanya ya, pembuka di tiap segmennya vlognya Mbak Imong. Mbak Imong juga vlognya biasa-biasa aja karena nggak pakai kaidah, tapi karena dia ada hal-hal yang menarik di vlognya, pesannya dapat ya, jadi orang-orang dapat pesannya, jadi orang nonton aja meskipun kadang-kadang nggak lucu atau apa, tapi pesannya dapat karena dia berpesan tentang berbagi kan, Mbak Imong. Nah kemudian yang terakhir ini penting banget, di vlognya harus melibatin penonton, jadi makanya ada wawancara. Nanti tekniknya akan dijelaskan Pak Rento ya. Jadi atau kita ngomong seolah ngajak penonton berbicara, jadi kan suka gitu ya. Tahu nggak guys? Oke, tahu nggak guys, sampah itu jenisnya banyak loh. Jadi seolah di depannya tuh ada yang diajak bicara. Sebenarnya itu pelibatan penonton. Jadi interaktif vlog. Nah itu dia tips agar vlog menarik. Kayaknya ini halaman terakhir ya, Kang Ilham. Nah itu ya, itu tips-tips dari Ibu. Sekarang adik-adik atau anak-anak dengerin tips yang dari Pak Riantonya ya, untuk melengkapi konten vlognya nanti. Ada yang mau nanya nggak sebelum Ibu kasih tempat duduknya ke Pak Rianto? Iya, apa? Video vlognya bisa berbentuk bukan wawancara. Video fokusnya? Yang rumah ini bisa. Ulangi, video fokusnya bisa berbentuk apa? Bisa berbentuk bukan wawancara. Iya, boleh. Jadi wawancara misalnya mendominasi nggak apa-apa. Jadi bebas aja teknik mana yang akan menjadi andalan kalian. Yang penting semua yang prasyarat yang kita sebutkan tadi di instruksi ada semua, meskipun sedikit ya. Jadi ikutin kaidah dan sistematika membuat vlognya juga. Boleh Gara? Sip. Ada lagi? Ini sinematik video itu maksudnya Bu Hiban. Ya Hiban, apa? Sinematik video itu maksudnya bumpering. Iya. Bumper. Pintar tuh. Udah tahu istilahnya. Ibu pikir nggak tahu anak SD. Iya itu. Oke. Keren ya. Oke, Hiban kamu nanti jadi ini ya, jadi trainer kalau ada lomba berikutnya ya Bu ya. Karena dia keren tahu semua istilahnya. Oke. Ya. Keren. Oke, iya betul. Bumpering. Oke, next. Siapa lagi yang mau nanya? Faris. Oh, itu siapa? Sasha apa Faris? Faris. Kalau yang dikirim ke email itu videonya atau teksnya? Yang dikirim itu tadi apa namanya? Sinopsis atau naskah. Naskah atau sinopsis atau rencana pembuatan vlognya seperti apa? Ya? Oh iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Sasha mau nanya? Bunga? Lantera udah kedengeran nggak sekarang? Fitri, Yani, Bu Yani, ini Yani itu mamanya apa? SD, anak SD. Karena di sini ada Bu Yani. Oke, ada Danis dan Dimas. Oh, berdua nih, keren. Ini kembaran atau adik kakak atau temenan? Alvino Akbar sama Abai. Oke. Jadi ada berapa nih total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Sebenarnya yang daftar udah 15 ya. Tapi ada 3 yang belum bisa gabung. Nanti mungkin bisa kita share materinya. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita masuk ke penjelasan berikutnya dari Pak Rianto? Bu. Iya. Untuk wawancaranya itu harus sama dinas atau tukang sampah yang di keliling rumah? Kalau temanya pemilihan sampah efektif di rumah, ya yang sama yang di rumah. Kalau pemilihan sampah efektif di RT, sama Pak RT misalnya. Atau misalnya pemilihan sampah efektif di kelasku, misalnya. Jadi ke temennya, nanyanya boleh. Atau ke gurunya. Kelas biasa siapa aja. Yang penting sesuai
tema dan pesan yang ingin disampaikan ya, tentang pemilihan sampah efektif. Boleh, siapa aja. Makasih Sasha. Ada lagi? Udah ya? Itu di Iban kenapa pegang kepala? Lagi selfie atau lagi bergaya untuk vlogging atau bagaimana? Ini lagi apa? Coaching kliniknya dia sambil bergaya. Ada pertanyaan. Oh ini pertanyaannya. Ini bukan agak bolong, jadi maaf ya, lebih dekat ya. Pertanyaan dari, oh nggak ada suaranya, belum mulai ya, udah. Soalnya kurang, semua terdengar semua dibalas via chat saja. Oh yang terakhir, Bu, apakah naskahnya harus sama babak penyisian dan semifinalnya? Penyisihannya aja. Ya, naskah itu untuk menilai kalian bisa masuk semifinal atau enggak. Jadi pas semifinal kan presentasi, presentasi yang dinilai. Oke? Ya itu pertanyaan dari siapa tadi? Danis dan Dimas. Gitu ya Danis, Dimas kedengaran nggak? Nggak ada suara ya? Oh di mute, oke. Oh di mute sama di sini ya, oke. Di sananya. Oh berarti kedengaran kayaknya. Mungkin Danis dan Dimas lagi makan ya, yang kriuk-kriuk jadi kedengaran, jadi di mute sama kalian. Oke. Gitu aja dari Ibu ya, kalau nggak ada yang ditanya, nanti boleh nanya lagi. Kita mau bikin WA grupnya nggak untuk peserta? Enggak ya, nanti ke Kang Ilham aja nanya ya. Nanti disampaikan ke juri-jurinya kalau mau dijawab. Oke, gitu aja ya. Nanti kalau nanya, silakan nanya ke administratornya Kang Ilham. Kemana, Bu? Ke dinas yang tadi ya. Tadi dapat suratnya dari mana? Dapat pemberitahuan ini dari mana? Nah, ke situ ya. Oke. Makasih banyak. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Apa ya berikutnya? Silakan Pak. Sebentar ya Pak. Yuk. Berikutnya. Nah, hosting yang ini ada background-nya. Ya benar. Iya, nyanyi. Kalau yang kemarin, diam. Kemarin ada diam. Serius. Kalau ini anak milenial. Mangga, Pak. Udah, oke. Oke, selamat siang anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali anak-anak semuanya. Kalian adalah anak-anak hebat dan anak-anak milenial. Bahwa sekarang kita tahu bahwa virtual itu menjadi kelas baru. Itu adalah new normal. Nanti kalian pola belajar pun akan berkembang. Ini adalah bagian dari permulaan bagaimana kalian menyesuaikan kelas baru itu, ya. Dengan kemampuan kalian berkarya akan lebih bagus. Ini yang pertama. Nah, apa yang Bapak sampaikan itu mempertegas dari yang sudah disampaikan pembicara sebelumnya dan berangkat dari keilmuan komunikasi sehingga nanti diharapkan kalian lebih berkualitas. Kalau sekarang kalian lihat dari acara-acaranya Atar Halilintar, acaranya Bainlong, atau mungkin acaranya jadi komposer ya, itu sudah memiliki hasil yang besar. Mungkin bukan hasilnya yang Bapak kedepankan, tapi keilmuannya yang dikedepankan. Tapi kalau kalian mampu, bagus, karena hampir semua vlogger itu banyak yang berangkat dari Kota Bandung. Ya. Oke, kita mulai. Nah, kita awali dengan pemotongan film profesional. Film profesional ini sudah ditayangkan di televisi nasional semuanya. Dan kalian harus tahu bahwa pembina dari yang pemerannya adalah dari Perpustakaan Kota Bandung. Itu Bu Bunda yang pertama kali tadi membuka. Itu dari Bu Neti. Bisa putar film. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah lihat di TV kalian lihat ya. Sambil dicatat berapa waktunya. Lebih banyak menginspirasi.
Bisa. Oke, nah itu adalah satu film pendek atau video pendek yang waktunya kurang dari 1 menit, itu hanya 30 detik. Ya, tapi kalian menyaksikan itu seperti film satu cerita yang cukup panjang atau indah dari cerita itu. Ini hanya sebuah cerita atau sebuah satu video yang sudah diakui dan sudah ditayangkan oleh televisi, diakui secara publish atau dipublish dengan baik. Itu intinya. Kita ke sesi berikutnya. Nah ini karena sudah, kita lewat aja Pak. Kita lewat, intinya tidak jauh. Nah ini membuat konten kreatif ya. Nah ini pengembangan saja. Ini ada jurnalisme online. Jurnalisme online itu paling tidak menghindari kalian terjebak pada hoax ya. Terus juga membuat video berita atau video sinema yang sekarang kita konsentrasi di video sinema ya, yang karena membuat blog tentang memilah sampah di pandemi ya. Dan yang ketiga ini penting, itu adalah infografik. Tadi Bu Nur sudah menyampaikan ada copywriter yang harus disampaikan, itu infografik. Kalau dulu desain grafis dulu ya, sekarang jadinya infografik. Itu nggak jauh beda sih, itu juga. Ketika kalian membuka dengan gambar yang bagus, mungkin akan daya tarik. Nanti akan ambil angle yang menarik seperti Bunda Mul tadi sampaikan ya, sehingga ketika sebelum menikmati keseluruhan dari film, orang sudah ada semacam iklannya film kalian ya, termasuk judul itu iklannya cerita yang kalian buat ya, itu dari jurnalisme online, video cerita atau video berita dan infografi. Ada yang tanya sebelum ke materi berikutnya tentang jurnalisme online dan video cerita dan infografik, tentang tiga yang disampaikan Bapak sekarang? Kalau udah paham, nanti kita ke kedua. Udah oke ya? Nah nih, konten kreatif itu, tadi kan konten kreatif yang kita gambarkan, konten tidak melulu berisi informasi berupa teks, tapi sudah meluas dan melebar menjadi bentuk gambar. Gambar bisa foto, bisa video, bisa dipadukan, antara foto dan video bisa dipadukan, itu biar lebih menarik juga. Atau film pendek. Nah, selama masih menjunjung etika, sebuah konten layak mendapatkan pujian. Namun, bila isinya kasar, sarkastis, dan jauh dari sopan santun, maka wajib kita untuk menolak atau mendelete konten seperti itu. Banyak kan kemarin banyak cerita di Instagram dan sebagainya. Ya, membuat konten kreatif pada dasarnya membutuhkan keahlian sendiri. Ya, itu sering berlatih. Dengan sering berlatih, saya Bapak yakin kalian bisa. Ya, agar mudah membuat konten kreatif harus banyak membaca. Ya, makanya perpustakaan di rumah, perpustakaan di sekolah, perpustakaan di masjid seperti ini dikunjungi supaya kamu lebih banyak literasi, banyak literatur yang bisa memperkuat cerita kalian. Ya, semakin banyak kalian punya literasi akan semakin bagus cerita itu. Ya, jadi nanti sebelum buat cerita bagusnya ada observasi, ya, ke lapangan dulu. Jadi sebelum buat cerita ke lapangan dulu. Jadi antara pemikiran, ide dan kondisi lapangan harus dipadukan sehingga akan lebih bagus. Ya. Itu di situ banyak jalan-jalan, sering memotret sanasi dan apapun yang menarik hati. Ya, itu yang nanti akan memperkuat itu. Di sini ada yang tanya, walaupun Bapak sudah tahu. Ada yang tanya nggak? Sudah ya, udah bisa ya. Nanti di-share juga ini biar nanti kalian lebih mudah. Berikutnya, ini ya? Oh belum. Nah, konten kreatif sambungannya ya untuk ada yang tanya nggak ya? Untuk membuat konten kreatif itu perlu waktu. Maka tadi waktunya kok semakin panjang. Ceritanya yang tadi film yang barusan, yang iklan tadi itu lebih dari 3 bulan dibuatnya, 3 bulanan lah. Ya, terjadinya 30. Halo? Enggak ya. Dan tidak bisa asal jadi, ini kunci. Karena beberapa video-video yang jadi itu, yang sudah di-share kadang-kadang asal jadi, sehingga yang like juga sedikit kalau asal jadi. Maka semakin bagus, semakin aktual akan lebih bagus ya. Perlu kesabaran tingkat 2 untuk melakukan trial and error. Jadi hindari itu ya. Kalau gagal, ya cari. Terus bereksplorasi dari apa yang kita bisa. Tentu kalian bisa berguru dengan para ahli. Ya. Hari-hari ini kita belajar bersama untuk menjadi kalian lebih berkualitas. Ya, konten yang dibuat harus nyambung. Tadi dari pertama dari Bubun juga udah nyampe ke sana. Dan mereka tercerahkan dengan konten yang dibuat. Nanti ya dengan apa yang kalian sampaikan,
Kalau pesertanya sekarang ada 100 misalnya, ada berbagai model yang disampaikan, berarti akan menjadi satu kekayaan sinematografi yang lebih baik lagi. Ya. Berikutnya Pak, nanti sambil tanya ketika di berikutnya ya. Nah itu bisa tadi ruang lingkup konten atau kegiatan jurnalistik bisa juga. Ya, media siber meliputi berita, opini, feature, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbentuk lainnya. Ya, tentunya semua. Kalau yang sudah visual itu sebenarnya bisa masuk semua. Kalau blog mungkin hanya tulisan. Kalau yang vlog itu sudah bisa semua masuk. Ya, maka dengan ilustrasi dan juga semakin memperindah. Ya, dapat memperindah dari apa yang kalian buat. Ada yang tanya nggak? Lanjut aja dulu ya, nanti bisa di belakang. Nah ini berbagai contoh situs populer, ya. Ada e-commerce, ada Amazon, banyak lah. Nanti ini nggak terlalu penting ini. Berikutnya Pak. Tapi ini hanya tadi yang ditanyakan Ibu tadi ya, waktu kalian di awal ditanyakan. Asiknya bikin video berita atau vlog. Ini bisa. Tadi kan ada wawancaranya, jadi dipadukan. Bentuknya feature nanti, ya. Bentuknya video feature, video yang ada bertutur di situ, ya, bertutur dari mulai bagaimana menggerakkan cerita tentang sampah tadi, terus ada orang-orang yang mempertanggungjawabkan dari isi visual kalian atau isi video kalian, ya. Nah, mungkin kalian tidak diarahkan jadi wartawan hari ini, tapi paling tidak bisa meliput visual dengan baik, ya. Banyak cerita-cerita yang kita munculkan di vlog-vlog yang muncul di TV yang formal, kayak acaranya seperti kata yang ular teh, yang sering nangkap ular tuh. Oh, itu Panji. Ya Panji ya, teman Panji, kayak juga siapa lagi ya, beberapa banyak ya. Ada struktur, ada story di situ, ya, munculkan yang seperti itu paling tidak. Jangan itu saja, banyak sekali yang muncul di tengah buat cerita keindahan alam, ada muncul statement yang bisa dijadikan satu pembelajaran, ya. Yang berikutnya akan terbiasa mengambil gambar secara sistematis dan ekonomis. Artinya itu gambar yang tidak sia-sia, terpakai semua. Angle-angle-nya nanti. Dari kanan, dari kiri, dan sebagainya. Kalau kalian nanti juga ahli mengedit, mungkin bisa memadukan gambar-gambar itu, sehingga gambarnya lebih menarik. Tidak monoton dari depan aja. Kayak hari ini dari depan aja. Ya. Terus juga mengetahui detail seluruh kamera yang dipakainya. Jadi ketika kalian pakai kamera apapun, baik itu HP maupun nanti pakai yang profesional, DSLR, itu kalian DSLR itu kalian bisa pelajari dulu. Jadi mungkin ada buku-bukunya dia, buku-buku yang ada menyertai itu bisa dijadikan satu literasi. Sehingga kalian sebelum menggunakan alat pelajari dulu itu, sehingga kalian tidak terjebak pada kehebatan teknologi itu. Ya, usahakan jangan pakai yang otomatis kalau bisa, sehingga kalian akan lebih bagus nanti. Ya, akan terbiasa juga mengambil gambar secara tepat. Misalnya ada suatu kebakaran, ada kecelakaan, misalnya ya kita tidak sana sih, tapi paling tidak bisa ada berpikir cepat, berpikir menggunakan otak tengah. Itu yang paling kunci. Jadi kecepatan yang berpikir nanti berkompetisi dengan peserta yang lain akan lebih bagus. Ya, jadi tidak dokumentasi dengan dokumenter berbeda. Ya, dokumentasi itu banyak perkawinan, ulang tahun, ambil gambar saja. Itu masih dokumentasi. Tapi kalau yang terdokumenter, film-film lama, kayak kemerdekaan dan sebagainya, terkonsep dengan bagus, dengan baik, dengan benar. Ya. Terus akan terbiasa mengambil gambar dengan cahaya. Oh, ini cahaya seadanya. Kamu bisa mainkan itu, misalnya dengan kertas, dengan alat apapun. Kalau cahayanya kurang sempurna, jangan apa adanya. Kalau bisa di sini seadanya. Kok bisa jangan apa adanya, tapi dikonsep dengan bagus. Gambar yang akan diambil seperti apa, pencahayaan yang digagas seperti apa, ya. Yang terakhir itu akan terbiasa dengan pengambilan gambar tidak goyang. Nah, sebetulnya semakin kalian jauh dari objek, itu pasti gambar goyang, ya. Maka kalau mau gambar bagus, semakin dekat makin bagus. Tapi jangan push up terlalu dekat bibir, dan ini nggak bagus juga. Nah, tapi kok bibir dipintain ya nggak apa-apa, ya. Artinya semakin jauh kameranya pasti akan goyang itu, karena jarak itu akan berpengaruh dari akses. Berikutnya Pak, nanti pertanyaan di belakang saja. Nah ini prosedur yang tadi Bu Mul awal sampaikan. Apapun yang kalian lakukan untuk feature, bentuk cerita, story, tetap harus mengambil unsur 5W 1H.
Ya bahasa Indonesia yang gampang ya. Dari apa, siapa, bagaimana, mengapa, di mana, kapan. Itu yang 5W1H. Intinya kalian nanti boleh mengambil dari apanya dulu boleh, dari siapanya dulu boleh, tokoh tadi, tokoh yang diusulkan apa bisa dari pejabat, boleh saja. Kalau itu memiliki nilai jual, itu jadi dari siapa. Ya. Kalau mengapa, mungkin bisa terjadi kasus yang terjadi. Ya, mengapa terjadi seperti itu? Ya. Yang setiap hari Bandung menghasilkan sampah berapa ribu ton yang misalnya seperti itu ya, bisa ambil dari kisah-kisah itu. Ya. Nanti kalian liputan bercerita, feature bertutur ya, bercerita. Kalian ambil dari sisi konteks itu. Ya. Nanti menjadi kalian rapikan lagi, kalian sempurnakan lagi menjadi liputan berdurasi pendek. Nah, tadi Bu Mul di awal juga ada menyampaikan liputan dilengkapi wawancara, sumber berita, sumber dari yang kalian ambil, boleh dari guru PLH, boleh dari ibunya yang sering di dapur, boleh emak-emak yang sering ngangkutan sampah, boleh Pak RT, Pak RW, atau pejabat PLH ya Bu ya, hidup atau siapapun yang kalian anggap itu memiliki nilai bagus ya. Yang berikutnya liputan dilengkapi udah ya, liputan yang bagus cut to cut itu single kamera. Jadi mau single kamera, mau multi kamera, satu cut tetap penting karena nanti untuk memudahkan memperindah pengambilan gambar. Nah, kalian nanti kalau menggunakan cut to cut, kalau kameranya berbeda, dari misalnya pakai HP misalnya, ada yang pakai Samsung, ada yang pakai apa lagi ya, merek HP, Samsung, iPhone dan sebagainya. Ini berbagai merek, berbagai teknologinya berbeda. Nah, sehingga itu akan menghasilkan gambar yang tidak sempurna. Nanti itu perhatikan, kalau bagusnya satu kamera, satu kamera nanti akan memudahkan edit dengan kualitas yang sama, ya, utamanya itu. Nah, durasi tadi Ibu juga sudah, durasi rata-rata 5 detik pada setiap objek, katukan, ya, katukan itu nanti per detik sekitar ya kurang lebih nggak usah dipas-pas sekali, antara 4, 5, 6, 7, jangan sampai lebih dari 10. Ya, liputan yang memiliki 2 atau 3 unsur, long shot, medium, ya, terus close up, itu kan sudah ada semua di sana. Nanti juga akan membuat satu hasil gambar itu punya variasi, punya satu kualitas. Jadi penonton tidak jenuh, walaupun tadi kan disyaratkan 5 sampai 10 ya, 5 sampai 10 menit. Ya, kalau dalam ilmu komunikasi, orang mampu berkomunikasi dengan baik itu 3 menit. Ya, berita-berita yang muncul di TV, berita ini ya, itu rata-rata 3 menit, rata-rata. Ya. 2,5, 3 menit, itu rata-rata. Ya, keilmuannya adalah 3 menit. Liputan yang minimal panning, zoom in, zoom out, ya, di atas tuh. Ya, itu tinggal kalian mainkan aja, mau pakai yang mana. Nah, liputannya beraudio, objek berita. Jadi nanti ada, tadi Bimo sudah menyampaikan ada satu sound, backsound ya, backsound yang bisa mengimbangi. Kalau lingkungan tanah Sunda, mungkin lagu-lagu Sunda, mungkin ya, mungkin bisa masuk juga, lebih cocok mungkin. Artinya bisa pakai teman-temannya yang karawitan, yang angklung, atau gitar, atau apapun, mungkin bisa membuat satu, sehingga tidak terjebak pada kasus yang lagu yang punya hak cipta ya, sehingga ambil resiko sekecil mungkin. Ya, nanti jangan sampai ke pengadilan ya, kita harapkan jauh dari itu. Udah bisa masuk ini. Oh ya, berikutnya nanti nanyanya belakang. Nanti akan dikirim juga itu ya. Kalau kurang jelas nanti minta ke panitia, materinya minta dikirim gitu. Ya. Nah ini udah Pak, Berikutnya Pak. Berikutnya Pak. Iya. Ini prasyarat bukan syarat untuk ikut lomba, tapi prasyarat untuk membuat konten video ya. Itu kalau jurnalis berarti dunia wartawan atau reporter, atau kalau yang umum bisa juga presenter ya, kayak Panji tadi lebih ke presenter karena dia bukan berbasis jurnalistik ya. Seseorang yang bisa bercerita secara audiovisual, semakin indah suaranya, makin bagus, cantik, ganteng akan kalian walaupun kalian belum membuat, kalian bisa kalian menjadi presenternya. Yang cantik, yang ganteng bisa juga ya. Jadi buat teamwork yang bisa diajak kerjasama. Tidak one man show, semuanya kerjakan sendiri ya, biar kualitas gambar, kualitas cerita, kualitas penampil akan bagus ya. Terus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Ini
dari kalian ya, semakin kalian penasaran akan semakin bagus. Nah ini yang Bapak sampaikan tadi, bisa bekerja sama dalam tim untuk ya. Jangan ego dikedepankan terlalu tinggi. Ego harus punya. Tanpa punya ego nggak punya ego berarti ya. Ego penting, tapi tetap harus memperhatikan teamwork-nya. Ya, berikutnya Pak. Nah, objek berita atau cerita, ya. Semua kejadian, peristiwa di sekitar kita yang layak tayang. Kalau tadi syaratnya kan tentang lingkungan yang berkaitan dengan dunia, berkaitan dampak dari COVID-19. Nah, tinggal mainkan ke sana, ya. Pengembangan berita rekoran boleh, jadi kalian bisa membuat mengadakan apa ya, observasi lapangan bisa lewat internet, bisa baca koran, bisa majalah, radio, TV dan sebagainya untuk memperkuat kasanah kalian tentang lingkungan itu atau tentang COVID-19-nya, sehingga nanti punya satu kekuatan yang maksimal. Ya, informasi dari masyarakat luas, kalian bisa diskusi dulu dengan orang yang kanan kiri kalian yang mau diajak wawancara. Nanti kan bisa, kamu membuat pertanyaan, kamu menyiapkan 5 pertanyaan, 6 pertanyaan, tapi kan nggak mungkin semuanya masuk. Nah itu yang kalian bisa pilih, mana yang paling ohen, paling bagus, paling pas untuk cerita itu ya. Kejadian atau peristiwa yang khusus dibuat, atau memang kalian ciptakan, buat story-nya itu memang kayak membuat sinetron ya, diciptakan, dibuat. Tokohnya Pak Udel, atau Pak Dadang, atau siapa saja gitu ya. Artinya sesuatu yang memang agak fiktif dalam objeknya, objek tokohannya. Tapi nanti dari sisi apa namanya, ceritanya mengambil dari lingkungan. Artinya misalnya nama aslinya yang tukang sampahnya Pak Dadang misalnya. Ada Pak Dadang, nah, misalnya seperti itu. Tapi aslinya bukan Pak Dadang misalnya. Untuk pengetahuan nggak apa-apa. Itu membuat satu momen kekuatan saja. Ya. Berikutnya. Habis? Masih ada nggak? Nextnya mana? Diklik. Nah, prosedurnya gimana? Nah, menetapkan objek cerita atau berita yang akan ditayang, objek apa harus begitu. Mungkin ini sudah tadi di apa yang disampaikan Bumul tadi ya, membuat rancangan panduan liputan. Jadi kalian harus membuat satu konsep-konsep kecil dulu sebelum membuat synopsis, membuat naskahnya. Ya, kalau nanti punya interior, eksterior kayak sinetron boleh juga ya. Berkoordinasi dengan menetapkan wawancara dengan sumber berita siapa. Kalau janjian dulu dengan orang yang mau diajak wawancara, jangan tiba-tiba sudah sodorin kamera langsung ditanya, itu biasanya infotainment gitu ya. Misalnya Bu Nura mau cerai misalnya. Nah itu kan kalau nggak ditodong nggak akan bisa. Tapi kalau kali itu namanya infotainment bukan berita ya. Yang bagus dikonsep dulu, disampaikan dulu supaya saling ada win-win di antara yang akan menyampaikan informasi maupun kalian yang mengemas informasi itu ya. Maka berkoordinasi dengan produser nanti ada tim, kalian punya tim, itu siapa yang jadi pengeditnya, siapa jadi sutradaranya, siapa yang artinya orang-orang yang jangan ngulangin sesuatu yang ngulangin sehebat apapun hasilnya tidak akan sempurna. Kalau ada 5 pemikir akan jadi satu kekuatan baru yang bagus. Bisa ada? Ya, habis. Nah, ini yang terakhir mungkin dari Bapak sebelum Bapak kembali nanti tanya jawab tambahan-tambahan. Silakan ada yang bertanya. Ada lagi Pak. Oh, infografik sudah ya? Oh iya, udah. Udah ya. Ya, dari Bapak cukup di sini. Kalian boleh bertanya. Sekarang boleh. Nanti dari materi Bumul kalau yang datangnya belakangan juga boleh nanya. Yang materi Bapak boleh. Ada yang bertanya? Sebelum Bapak mundur dari hadapan kalian? Sudah paham semua? Paham. Paham ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak mundur dulu. Tapi kalau sebelum ditutup oleh moderator atau ditutup dengan Ibu Kabit nanti, kalau mau bertanya boleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anakku yang saya cintai, yang super ini luar biasa ya. Tadi yang disampaikan, ada yang masih mau bertanya nggak ke Pak Yanto sama Bu Mul?
Ada yang masih mau bertanya? Nah, kalau misalnya bertanyanya susah, boleh ditulis ya, boleh di chat ya, boleh di chat di sana, nanti kita sampaikan dan nanti bisa langsung juga dijawab. Nah, anak-anakku luar biasa kalau Ibu tadi memperhatikan ketika Bu Mul, Pak Yanto menyampaikan materi, ternyata kalian tuh luar biasa semuanya sudah pada tahu ya cara membuat vlog itu seperti apa gitu ya. Ya. Makanya nanti mungkin yang perlu digarisbawahi oleh adik-adik semua, tadi ada yang pertama tanggal 30 ya, tanggal 30 Juni itu hari terakhir untuk menyampaikan rencana ya. Jadi sinopsis daripada rencana pembuatan vlog ini. Mau seperti apa sih rencananya dalam narasinya nanti seperti apa? Nah, itu disampaikan pada tanggal 30 ya, terakhir tanggal 30 Juni. Nah, nanti dari yang tanggal 30 ini sinopsis ini akan dinilai ya, akan dinilai oleh tim juri tentang isinya ya, materinya atau kontennya ya. Nah, itu nyambung tidaknya itu nanti dengan yang nanti akan dipresentasikan. Nah, itu akan diambil 10 besar ya. Dari semua yang masuk itu akan diambil 10 besar. Dari 10 besar ini nanti yang masuk ke 10 besar nanti harus presentasi. Ya, presentasi secara virtual juga ya. Rencananya sekitar tanggal 2 Juli. Ya, tanggal 2 Juli kita akan yang masuk 10 besar presentasi, kemudian nanti dari yang 10 itu akan kami ambil 6 besar. Ya, akan diambil 6 besar yang nanti finalnya adalah akan kita laksanakan pada tanggal 7 Juli. Ya, jadi sambil naskahnya dikirim ya, tentu saja ya, jangan secara fisik ya. Nah, untuk vlognya juga itu kan sudah bisa dikirimkan juga. Itu tanggal ini. Ada yang perlu masih ada yang bertanya nggak? Baik ke Ibu misalnya atau ke narasumber yang tadi. Sudah cukup jelas ya? Ya. Peserta nanti semuanya dapat sertifikat ya. Semua peserta dapat sertifikat. Tapi yang terbaik itu ada plusnya. Di samping sertifikat, nanti yang 6 besar itu ada reward-nya juga. Ya, trofi dan hadiah. Ya, trofi dan hadiah. Ibu bangga dengan kalian ya. Karena ternyata kalian masih di tingkat sekolah dasar tapi sudah luar biasa, keren-keren semuanya. Ya, kayaknya nyapanya juga harusnya hai guys gitu ya. Cukup? Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan teknik lomba atau teknik pembuatan, nanti bisa melalui chat atau nanti materi juga akan kita kirim ya. Ada linknya ya nanti Kang Ilham, nanti dikirim kepada adik-adik semua dan adik-adik bisa pelajari lagi kalau ada yang tadi terlewat, ya, ada terlewat. Itu Giban. Giban kenapa Giban? Hiban ya? Hiban. Ya Hiban kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Wah cukup, alhamdulillah. Selfie ya, Giban yang selfie ya? Itu foto bareng misalnya. Udah didokumen, semua dibuka kameranya ya, kita akan dokumentasikan. Semua kamera dibuka. Semua dibuka. Yo, ya, semuanya kameranya dibuka, kita foto bareng. Ya, Bu Mulyani juga sama Pak ini juga bisa ikut di belakang saya. Iya, iya. Ibu turun lagi ke sini kali. Atau turun aja ya? Turun Nah aja. ya, ya kita di sini. Kita ikut semua ya. Kita dokumentasinya sebentar. Oke. Tuh, Denis belum buka ya. Denis, Bunga, Ya, yang Yani, Bu Yani dibuka aja Bu Yani. Buka aja. Bunga. Bu Yani dibuka, kameranya dibuka, kita foto bareng. Kita dokumentasi. Bunga. Bunga kita letak tadi teh. Bunga Megawati. Itu di atas siapa tuh yang belum dibuka?
Danis. Dan Danis buka dulu. Danis, Dimas. Terus soalnya nggak dibuka dia ya? Maaf Bu, nggak bisa dibuka Bu itunya. Rusak kayaknya. Oh iya iya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kita nggak bisa. Nggak bisa dibuka Iya. katanya. Oke. Semuanya Ya. siap-siap. Semuanya absen Ya, boleh Boleh. salam literasi. Salam literasi. Salam literasi semuanya dulu. Semuanya gini. L. Iya. Nah, Itu ada. satu kali L dulu ya. Salam vlogger literasi. gimana? Nanti vlogger nanti ya. Nah, salam literasi. 1, 2, 3. Udah? Oke. Ya, Oke, salam ya. vlogger. Salam Salam vlogger. vlogger mana? Ya. Nah, Tiga tarik. Nah. 1, 2, 3. Oke. Ya, kalian minta pendamping ya untuk bisa membuat vlog yang bagus, jangan sendirian. Baik, anak-anakku yang saya cintai dan banggakan, terima kasih atas kesempatan kita bisa bertemu di sini dan manfaatkan waktu 5 hari untuk membuat vlog yang terbaik. Ya, sampai jumpa lagi di tanggal 2, tanggal 30 dan tanggal 2 ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.